Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabarnya anak-anakku semua? Semoga kalian selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Oke, hari ini kita akan membahas materi tentang menggambar komik. Di Seni Budaya kelas 8, mulai semester 1, kalian sudah mempelajari tentang menggambar model, menggambar ilustrasi, lalu di semester 2 awal kita mempelajari tentang membuat poster, dan seni rupa yang terakhir kita membuat tentang menggambar komik. Oke, tujuan pembelajaran dari menggambar komik ini yang pertama adalah peserta didik dapat memahami prosedur membuat komik atau menggambar komik. Dan yang kedua, peserta didik dapat mempraktikkan bagaimana menggambar komik dari mulai sketsa awal dengan baik dan benar. Yang berikutnya kita lihat kata konsep dalam menggambar komik. Dalam materi ini kita akan mempelajari tentang konsep komik, sejarah komik di Indonesia, unsur-unsur menggambar komik, jenis-jenis komik, media bahan dan alat menggambar komik, serta langkah-langkah dalam menggambar komik. Oke, kita akan lihat yang pertama, konsep dan sejarah komik. Kata komik berasal dari bahasa Inggris yaitu comic, yang berarti segala sesuatu yang lucu dan menghibur. Pastinya kalian semua sudah pernah membaca komik dong, baik itu komik yang berada di dalam majalah, ataupun di dalam surat kabar atau koran, ataupun yang kalian sekarang mudah untuk temui dalam genggaman kalian, yaitu di HP kalian, yaitu berupa komik web. Nah, komik ini adalah sebagai media berekspresi. Komik memuat komposisi antara huruf dan gambar yang biasa kita sebut sebagai cerita bergambar. Fungsi komik biasanya untuk menyampaikan pesan secara singkat dengan menggunakan kata dan gambar. Kita lihat sejarah komik di Indonesia. Kalau yang sudah pernah pergi ke Candi Borobudur, kalian akan melihat relief Candi Borobudur. Nah, itulah sejarah pertama kali komik di Indonesia. Yang kedua adalah wayang beber. Ya, panel pada relief di Candi Borobudur atau wayang beber mempunyai karakteristik yang sama dengan komik. Oke, ini kita lihat unsur-unsur yang terdapat pada komik. Yang pertama adalah panel, yang kedua sudut pandang, 3 parit, 4 balon kata, lalu yang kelima efek visual, yang keenam ilustrasi, 7 ukuran gambar, ke-8 cerita, ke-9 splash, dan ke-10 garis gerak. Kita akan lihat di sini yang akan kita fokuskan pada kelas 8, materi seni budaya kelas 8, menggambar komik yaitu balon kata. Nah, salah satu unsur komik yaitu balon kata. Terdapat berbagai macam jenis-jenis balon kata dalam komik. Ini diantaranya adalah yang saya tampilkan akan ada 4 jenis balon kata dalam komik. Sebelumnya, balon kata itu biasanya berfungsi sebagai untuk menampilkan sebuah kata atau kalimat, sebuah percakapan atau dialog yang terjadi antar tokoh di dalam komik. Contohnya yang pertama, kita lihat ini yang pertama adalah balon kata yang itu berbentuk basic bubble. Biasanya, balon kata ini digunakan untuk adegan dengan dialog yang normal. Lalu yang kedua biasa disebut JH bubble. Biasanya digunakan ketika ada adegan tokoh yang sedang berbicara dengan lantang atau berteriak. Atau bisa juga kita sebut misalkan karakter tokohnya sedang marah. Lalu yang ketiga ada cloud-like bubble. Biasanya ini berbentuk seperti awan. Ini menggambarkan pikiran tokoh yang sedang merasakan kebahagiaan atau sedang berbahagia atau saat sedang bermimpi. Seperti ini. Dan yang keempat adalah dash line bubble. Biasanya digunakan saat ada adegan tokoh yang sedang berbisik-bisik. Jadi digambarkan dengan garis yang putus-putus. Lalu yang berikutnya, setelah unsur-unsur komik, kita akan lihat jenis-jenis komik. Ya, jenis-jenis komik ini yang pertama
Oke, kita lihat komik strip. Yang kedua, komik buku. Dan yang terakhir adalah komik web. Mana di antara ketiga komik ini yang sudah pernah kalian baca? Atau mungkin kalian sudah membaca ketiga-tiganya, komik strip, komik buku, dan komik web. Kita bahas yang pertama, komik strip. Oke, ini adalah komik strip, yaitu sebuah gambar atau rangkaian gambar yang berisi cerita. Ini adalah contoh dari komik strip. Saya yakin semuanya pasti sudah pernah membaca komik strip. Lalu yang kedua adalah komik buku. Jenis komik buku ini merupakan jenis komik yang paling banyak ditemui. Komik buku merupakan komik yang menampilkan cerita secara utuh dalam satu buku. Bahkan, komik buku ini ada yang berkelanjutan atau yang kita sebut seperti berseri. Dan yang terakhir, ini adalah komik web. Oke, selain media cetak dalam era sekarang, juga populer komik dalam media elektronik atau media online. Kelebihan komik jenis ini adalah jangkauan pembacanya yang lebih luas daripada komik jenis cetak. Jadi dimanapun kalian berada, kapanpun kalian bisa mengakses komik web ini. Selain itu biasanya gambarnya, kalau komik web ini lebih menarik dengan ciri gambar penuh dengan warna. Bisa kita lihat ya, salah satu karya anak bangsa Indonesia yaitu komik dengan judul Si Juki. Sudah pernah membaca komik Si Juki? Kalian bisa coba search di internet ya, melalui Google. Yang berikutnya adalah media menggambar komik. Nah, media menggambar komik ini ada yang medianya secara manual, yaitu kalian menggambarnya di atas kertas dengan menggunakan pensil atau pulpen. Ada juga yang menggunakan aplikasi atau menggunakan media digital. Banyak sekali aplikasi yang dapat kita temui di internet untuk membuat komik. Oke, media gambar komik adalah bahan alat dan teknik yang akan digunakan dalam menggambar komik. Nah, yang tidak kalah penting juga adalah bahan dan alat menggambar komik. Saya yakin kalian pasti semua pernah melihat dan pernah menggunakan bahan dan alat dalam menggambar komik ini. Yang pertama adalah kertas gambar. Kertas berwarna netral. Ini harus netral. Contohnya seperti putih, abu-abu, atau coklat. Lalu dapat menyerap atau mengikat bahan pewarna. Contohnya kertas HVS, kuarto, atau karton. Nah, yang kedua, ini adalah pensil yang tidak kalah pentingnya dengan kertas gambar ya. Dan pensil ini sepertinya kalian semua punya di dalam kotak pensilnya, yaitu ada dua jenis pensil ini. Biasanya kalian sebut dengan pensil H dan pensil B. Ini adalah jenis-jenis pensilnya. Kita lihat sifatnya. Pensil H ini memiliki sifat keras dan cocok digunakan untuk membuat garis yang tipis. Tapi kalau pensil B yang biasa kalian pakai 2B itu, pensil B ini memiliki sifat yang lunak dan cocok digunakan untuk membuat garis yang tebal. Nah, bahan yang ketiga atau alat yang ketiga yaitu pensil warna. Pensil warna digunakan untuk mewarnai gambar dengan cara gradasi. Jadi pemberian warna dari arah gelap ke terang ataupun sebaliknya. Jarang sekali biasanya kalau komik kita jumpai menggunakan cat air ya ataupun krayon. Ada memang, tapi kebanyakan para pembuat komik itu menggunakan pensil warna. Dan yang keempat, bahan yang digunakan untuk menggambar komik adalah penggaris. Jangan lupa, karena dalam membuat komik kita ada panel ya yang kalian sebut dengan misalkan di dalam kotak. Komik itu berada di dalam kotak. Nah, penggaris itu juga digunakan untuk membuat panel-panel atau strip-strip kolom pada komik. Berbagai jenis penggaris sesuai dengan kebutuhan pembuat komik. Contohnya ada penggaris mika, penggaris siku, penggaris busur, dan yang lainnya. Nah, penggaris ini berfungsi membentuk garis seperti membuat strip kolom pada komik. Ya, kalau untuk yang terakhir, untuk syarat-syarat pembuatan komik, kita sudah mempelajarinya pada minggu lalu. Yang pertama adalah kalian harus menentukan
tema ataupun topik. Yang kedua, kalian harus membuat kalimat yang singkat dan mudah disampaikan. Yang ketiga, ada gambar. Dan yang terakhir adalah menggunakan media yang tepat. Oke, sekian video pembelajaran tentang menggambar komik. Semoga memberikan info yang lebih jelas kepada kalian. Kalau kalian ingin mengetahui tentang komik yang lain, kalian bisa searching dan cari di internet ataupun cari di Google agar pengetahuan kalian lebih luas lagi. Semoga bermanfaat untuk kalian semua, dan jangan lupa tetap semangat dalam menghadapi pandemi ini, tetap menerapkan 3M, tetap stay at home, dan jaga kesehatan semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.